kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sekali saya bisa bertatap muka dengan para pengusaha-pengusaha di Indonesia. Sekitar 5 angkatan saya udah ngisi sekolah CEO ini, dan setiap ngisi itu selalu mendapatkan pelajaran-pelajaran baru sebenarnya. Jadi ketika sharing itu yang saya share adalah pengalaman, tapi karena Bapak Ibu sekalian itu punya pengalaman yang unik masing-masing, sehingga sebenarnya saya lebih banyak belajar daripada saya itu memberikan ilmu. Baik Bapak Ibu sekalian, nah saya ini nanti akan bercerita tentang pengalaman kami dalam membangun sebuah bisnis, membangun sebuah perusahaan dari dulu pas awal tahun 2015 itu masih sangat kecil, yakni skalanya mungkin baru di bawah 50 orang yang bekerja di tempat kami, dan ya masih sangat kecil waktu itu. Kalau dicari di internet namanya itu nggak ketemu. Dulu namanya Selstock sebelum Starabel. Kalau dicari di Google itu dicari Selstock, ketemunya adalah tentang saham. Jadi bursa saham. Nah, tetapi alhamdulillah kita saat ini sudah menjadi e-commerce fashion e-retailer yang terbesar di Indonesia dan di Asia Tenggara bahkan. Ya, jadi nanti Bapak Ibu sekalian, nanti harapannya itu ada pengalaman yang bisa bermanfaat, relevan, sehingga nanti Bapak Ibu sekalian punya perspektif baru tentang bagaimana meningkatkan perusahaan Bapak Ibu 10 kali lipat atau 100 kali lipat dalam beberapa tahun mendatang. Ya. Tetapi sebelum saya mulai bercerita ini, saya ingin bertanya Ibu, Bapak sekalian. Ini misalnya ada sebuah kasus ya. Ada sebuah kasus, misalnya Bapak Ibu di sini adalah pemilik bisnis yang punya kasus ini. Misalnya tentang fashion aja ya, biar saya mudah memberikan contoh. Misalnya Bapak Ibu punya bisnis dalam bidang fashion, lalu di suatu bulan itu ternyata revenue-nya atau pendapatannya itu turun drastis 50% daripada bulan-bulan sebelumnya. Jadi turun drastis. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu akan lakukan di situasi ini? Yang pertama, Bapak Ibu akan tanpa berpikir panjang, tanpa analisis ribet-ribet, melakukan beberapa hal, misalnya nurunin harga, jadi kemudian banyak orang yang beli, atau kemudian naikin spending marketing sehingga lebih banyak orang yang mengetahui produk Bapak. Jadi tanpa perlu banyak berpikir, langsung tanpa analisis, tanpa perlu banyak berpikir, langsung lakukan itu, gitu. Gercep, hajar. Itu yang pertama. Atau yang kedua, Bapak Ibu sekalian melakukan analisis dulu, kayak mungkin spend beberapa jam gitu untuk kemudian analisis, lihat data, lihat behavior dari konsumen yang mungkin berubah di bulan ini atau lain sebagainya. Tapi yang jelas tidak langsung hajar aja gitu, tapi ada proses berpikir dan analisis. Nah, ini saya ingin bertanya Bapak Ibu sekalian, by the way, dua hal ini sebenarnya sama-sama baik ya, sama-sama bagus, hanya memang konteksnya nanti agak berbeda. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian akan lebih cenderung yang pertama atau yang kedua? Nah, saya ingin bertanya, coba yang angkat tangan dulu yang cenderung yang pertama. Cenderung yang A, berarti kayak hajar aja. Oke. Sekarang yang B. Oke, sekitar 40% versus 60%. Nah, 40% berpikir akan hajar aja, yang kedua akan analisis dulu. Oke, Bapak Ibu sekalian, kenapa saya bertanya itu berkaitan tentang apa yang akan saya sampaikan. Tetapi biar mudah, mungkin Bapak Ibu tadi yang jawabannya B itu bisa di sini, yang A bisa di sini. Kalau nggak muat nanti bisa di sisanya. Jadi nanti biar enak addressnya. Coba yang A, berarti yang hajar aja tanpa analisis, itu tadi di sini ya. Oh, di sini ya. Di sini aja, terus kemudian yang B di sini. Nah, oke. Silakan sambil ini biar ketemu teman baru juga, Pak.
Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini berarti pola pikirnya, pola decision makingnya mirip di satu blok sini atau blok sini agak mirip-mirip. Oke. Bapak Ibu sekalian, biasanya grafik bisnis itu memang awalnya berdarah-darah gitu ya. Artinya di tahun pertama, tahun kedua, bahkan tahun ketiga, kadang-kadang memang belum untung, kadang-kadang memang rugi berdarah-darah lah intinya. Tetapi harapannya seiring dengan waktu itu bisnisnya bisa kemudian melesat. Tetapi faktanya adalah yang grafiknya seperti tadi, setelah berdarah-darah lalu kemudian growth and continuously grow, itu ternyata sangat sedikit sekali. Karena sebagian besar malah seperti ini gitu. Jadi awalnya berdarah-darah, lalu sudah mulai tumbuh, tetapi kemudian mentok. Dan mentoknya lama sekali. Saya punya cerita, saya punya simbah. Ya, saya mempunyai Mbah Kakung itu sudah sejak lama sekali, mungkin 30-an, 40-an tahun lalu itu punya usaha di bidang catering sama ternak domba. Nah, itu sejak saya kecil, sejak saya usia TK itu usahanya sudah itu. Bahkan sepeda saya pertama itu adalah hasil simbah itu jualan domba itu. Nah, sudah lebih dari 30 tahun, mungkin sudah hampir 40 tahun sekarang, itu tetapi usahanya kayak gitu-gitu aja. Padahal ya setiap hari menekuni usaha tersebut, tapi dari segi size of the business, dari segi revenue itu mentok di situ-situ aja. Artinya hanya cuma jadi pemain lokal. Kalau di lokal terkenal dan cukup laris, tetapi nggak bisa scale up, nggak bisa berkembang lebih besar lagi. Nah itu salah satu contoh bisnis yang seperti ini. Jadi tumbuh sedikit, tetapi kemudian dalam jangka panjang itu stuck. Tidak bisa melesat lebih jauh. Oke, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya ingin bercerita juga tentang toko buku. Ini adalah toko buku favorit saya ketika dulu masa-masa SMP. Ini ada di daerah Wirobrajan di Jogja. Nah ini sama, jadi bisnisnya itu stabil, tetapi lebih dari 30 tahun ya seperti itu aja, sama gitu aja. Ya jadi kalau di gang tersebut, di jalan tersebut terkenal gitu, tetapi nggak punya skala yang lebih besar dari itu. Sudah lebih dari 30 tahun. Selain itu ini ada juga toko besi populer yang ada di dekat rumah saya, di daerah di Jogja juga. Hampir setiap berangkat pulang SD itu saya pasti melewati toko besi ini, dan kasusnya sama. Kasusnya bahwa sudah lebih dari 30 tahun itu bisnisnya tidak berkembang-kembang, jadi stuck. Bapak Ibu sekalian, kalau amati di sekitar kita banyak enggak hal yang seperti itu? Ya, banyak ya, dan sangat banyak sekali. Itulah mengapa di Indonesia itu sebenarnya jumlah UMKM-nya itu sangat banyak, tetapi skalanya masih sangat kecil. Bahkan di daerah istimewa Yogyakarta, UMKM yang omsetnya itu di bawah 25 juta rupiah per bulan, itu jumlahnya 126.000. Itu di Jogja aja gitu. Jadi memang usaha dan banyak, tetapi kemudian berada dalam keterbatasan, artinya kemudian tidak bisa tumbuh melesat lagi. Dan itulah kenapa ada program workshop seperti Sekolah CEO itu, di mana kita bersama-sama ya saling berbagi pengalaman, saling berbagi perspektif tentang bagaimana kita mencoba memecah telur ini, di mana kemudian kita itu bisnisnya bisa 10 kali lipat, 100 kali lipat, kita tahu roadmap-nya itu seperti apa. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa banyak UMKM yang mandek? Tadi saya sudah menceritakan tentang simbah saya, cerita tentang toko buku, tentang toko besi yang tadi slide
sebelumnya tentang bus juga. Kenapa banyak yang mandek dan tidak berkembang? Nah, kita akan membahas ini dengan framework tentang emergent dan deliberate strategi. Apa itu? Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi toko besi yang saya bicarakan itu adalah toko besinya Pak Sugeng. Di mana Pak Sugeng ini sangat passionate terhadap bangunan, terhadap besi, itu sangat senang, sangat passionate. Lalu kemudian dia juga sangat bekerja keras untuk itu. Tetapi sudah lama bisnisnya itu tidak ditekuni, tetapi mentok. Di sisi dulu ya sukses di awal, tapi berpuluh-puluh tahun mentok. Nah, ada kisah lain nih. Ini saya juga kenal baik dengan Pak Andika. Pak Andika itu adalah direkturnya, CEO-nya dan pendirinya PT Smart Meter. PT Smart Meter itu, Bapak Ibu sekalian, itu adalah perusahaan yang memproduksi meteran listrik. Jadi kalau ada meteran listrik di rumah Bapak Ibu sekalian, itu kemungkinan besar itu buatannya Pak Andika ini di PT Smart Meter. Beliau memulai bisnisnya tahun 2003, awal 2000-an gitu. Memulai bisnisnya waktu itu beliau itu adalah profesinya sebagai dosen di salah satu universitas di Jawa Tengah, lalu ikut lomba tentang teknik gitu. Karena beliau jurusan dosen teknik, waktu itu dia mengembangkan sebuah alat untuk membantu PLN agar tidak kecurian listrik. Lalu kemudian membuat teknologi ini, menang, dapat hibah, lalu kemudian dengan hibahnya itu dia mulai merintis usahanya membangun PT Smart Meter ini. Saat ini Bapak Ibu sekalian, setiap hari saya pernah berkunjung ke pabriknya langsung di Tangerang. Pabriknya cukup canggih kayak pabrik-pabrik di Shenzhen, China sana. Itu setiap hari memproduksi 24 jam ya, dan tidak berhenti karena banyak 3 shift dan dibantu dengan mesin yang sangat canggih, memproduksi 12.000 unit meteran listrik setiap hari selama 365 hari dalam setahun. Nah, kliennya itu adalah PLN, jadi yang membeli adalah PLN. PLN itu biasanya jual ke konsumen di angka 150-180 ribu. Kalau ngambil dari Pak Andika itu di sekitar 100 ribu. Jadi per hari itu kira-kira berapa? 100 ribu dikali 12 ribu, berarti 12 miliar atau 1,2 M? 1,2 M ya. Kemudian sebulan itu hampir 50 M, setahun hampir 1 triliun gitu. Ibaratnya seperti itu. Dan Pak Andika itu sebenarnya mirip dengan Pak Sugeng dalam hal yang sangat passionate terhadap bidangnya, terhadap bidang kelistrikan kalau Pak Andika, kalau Pak Sugeng terhadap bangunan besi itu sangat passionate. Nah, tetapi apa yang membedakan antara Pak Sugeng dan Pak Andika? Pak Sugeng itu sudah menekuni bisnisnya lama, tetapi kemudian mentok. Lalu Pak Andika ini bisnisnya bisa melesat luar biasa. Hampir 1 triliun per tahun revenue-nya. Nah, itu adalah karena ini Bapak Ibu sekalian. Jadi perbedaan antara Pak Sugeng dan Pak Andika, kalau Pak Sugeng itu punya keterbatasan, beliau adalah sebagai emergent entrepreneur itu bagus. Lalu tetapi Pak Andika itu tidak hanya sekedar sebagai emergent entrepreneur, tapi juga bisa sebagai deliberate leader. Apa itu? Nah, ini yang akan kita bahas Bapak Ibu. Nah, jadi perbedaannya Pak Sugeng sama Pak Andika tadi adalah Pak Andika punya skill set yang komplit gitu, antara emergent dan deliberate. Nah, gimana kalau sudah dipaksa tidak seimbang? Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum ini saya ingin mengasih contoh lain biar lebih paham. Emergent tentang emergent dan deliberate strategy. Kasus yang sama seperti Pak Sugeng itu pernah dialami juga oleh Facebook. Facebook yang didirikan oleh Mark Zuckerberg. Luar biasa. Mark Zuckerberg itu dia sangat suka tentang computer science, tentang programming. Beliau backgroundnya psikologi gitu, sehingga understand bahwa orang itu butuh connect each other, tidak hanya in real world tapi juga in digital gitu.
Lalu kemudian mengembangkanlah sebuah platform yang namanya Facebook. Tetapi ini yang banyak nggak diliput di media, itu sekitar tahun 2007-2008, jadi umurnya Facebook ketika itu udah 3 tahun, 4 tahun, itu Mark Zuckerberg itu pernah beberapa kali dimarahi oleh investor. Kira-kira kenapa Bapak Ibu sekalian? Kenapa dimarahi oleh investor? Iya, betul sekali. Karena tidak menghasilkan uang sama sekali. Tahun 2007-2008 di sini udah ada yang pakai Facebook, Pak? Masih Friendster? Saya mulai Facebook itu mulai 2009 atau 2010. Nah, dulu seperti benar. Jadi Facebook ini produknya sangat bagus. Makanya ketika Facebook ada, kemudian Friendster tutup kan, bangkrut. Tetapi walaupun Facebook ini teknologi yang sangat bagus, platform yang sangat bagus, tetapi sama sekali nggak ada penghasilan sama sekali, nggak ada revenue stream, sehingga investor itu marah karena ini tuh sebenarnya bisnis atau cuma hobimu aja, buat hobi membuat platform, tetapi nggak bisa menghasilkan uang sama sekali. Nah, lalu mengetahui bahwa Mark Zuckerberg punya keterbatasan bahwa dia itu belum canggih dalam membuat Facebook ini sebagai bisnis. Yang dia lakukan adalah mengajak Sheryl Sandberg. Ini juga mungkin banyak di sini yang kurang tahu. Sheryl Sandberg itu diajak oleh Mark Zuckerberg untuk bergabung di Facebook untuk mengembangkan Facebook ini menjadi bisnis yang sustainable dan scalable. Jadi tidak hanya sekedar hobi para programmer dalam membuat platform yang gaul gitu. Tetapi bagaimana Facebook ini bisa menjadi bisnis yang scalable dan sustainable. Lalu apa yang terjadi di Facebook? Yang terjadi di Facebook adalah seperti ini. Ketika Sheryl Sandberg join itu di sekitar tahun 2008 atau 2009, itu saat ini 10 tahun kemudian itu revenue-nya Facebook itu 100 kali lipat lebih besar daripada pas dulu tahun 2009. 100 kali lipat. Dan itu kredit terbesarnya bukan kepada Mark Zuckerberg sebagai pendiri Facebook, tetapi sebagai Sheryl Sandberg yang memikirkan bagaimana Facebook itu punya revenue stream yang sustainable. Makanya apa yang dilakukan oleh Mark Zuckerberg, Sheryl Sandberg diantaranya adalah membuat Facebook Ads. Jadi Facebook ini karena punya user base lebih dari 1 miliar orang, lalu dia monetize dengan menjadikan Facebook Ads ini. Dan itu revenue-nya sangat luar biasa sekali. Kalau Bapak Ibu sekalian itu mendownload, karena Facebook perusahaan publik bisa di-download laporan keuangannya, itu luar biasa sekali. Keuntungan per bulannya itu triliunan rupiah gitu. Dan dulu hal tersebut tidak ada karena Mark Zuckerberg itu tidak kepikiran atau belum kepikiran tentang bagaimana membuat Facebook ini bisa dimonetize. Nah, dari contoh tentang Pak Andika, Pak Sugeng, sama kemudian Sheryl Sandberg dan Mark Zuckerberg, itu kita bisa memahami Bapak Ibu sekalian bahwa ada tipe leader yang sangat bagus dalam discovery things. Dalam discovery things itu adalah dalam menginisiasi sebuah bisnis, yakni memetakan tentang peluang, kira-kira peluangnya itu seperti apa, lalu produk dan service yang tepat itu seperti apa. Tetapi kadang-kadang orang yang punya discovery skills yang bagus, atau dalam hal ini sebagai emergent leader, itu kadang-kadang memiliki keterbatasan dalam deliberate strategy atau dalam mengembangkan bisnis ini ke level selanjutnya, mengembangkan bisnis ini ke tahapan yang lebih besar lagi. Nah, emergent sama deliberate, bedanya adalah Bapak Ibu sekalian, emergent itu dan ini dua-duanya baik. Emergent itu adalah tipe leader yang tadi ketika saya bilang adalah ketika ada sebuah problem atau sebuah peluang itu hajar aja. They catch the opportunities as the opportunities emerge gitu. Seiring peluang itu muncul, seiring ada
ada sebuah persoalan muncul, seorang emergent leader itu akan quick to respond, hajar aja, karena for them speed is everything, ya. Kecepatan, sigap, dan lain sebagainya itu is everything. Itu emergent leader. Deliberate leader is a different type of leader. Deliberate leader adalah seorang leader yang ketika menemui sebuah masalah itu akan mencoba memetakan, menganalisis masalah tersebut dengan baik sebelum dia itu melakukan sebuah aksi tertentu, memfollow up tertentu gitu. Deliberate, emergent and deliberate leader. Nah, Bapak Ibu sekalian, mana yang lebih baik sebenarnya? Mana yang lebih baik? Itu sebenarnya dua-duanya baik. Dua-duanya baik. Dan saya akan bercerita kenapa kedua-duanya baik. Misalnya tadi Mark Zuckerberg dan Sheryl Sandberg itu punya tipe karakteristik leadership dan kompetensi yang berbeda, dan ketika mereka join hands, kerjasama, mereka akan luar biasa. Hal yang sama juga dialami oleh Google. Google itu dulu yang mendirikan, yang mengawali adalah Larry Page dan Sergey Brin. Ini seorang programmer, scientist. Nah, tetapi pada awal 2000-an itu Sergey Brin dan Larry Page itu mengajak Eric Schmidt agar yang memimpin Google itu Eric Schmidt aja. Jadi Larry Page sama Sergey Brin cukup sebagai sebagai visionary, sebagai orang yang memvisikan perusahaan itu seperti apa dan sebagainya. Tetapi untuk leadership of the company itu kemudian diserahkan oleh Eric Schmidt. Dalam hal ini Sergey Brin sama Larry Page itu adalah sebagai emergent leader, emergent entrepreneur yang bisa menangkap peluang tentang kebutuhan orang-orang di dunia digital tentang search engine. Tetapi kemudian bagaimana agar Google ini menjadi business entity yang sustainable and scalable, mempercayakannya kepada Eric Schmidt yang dalam hal ini seorang deliberate leader, Bapak Ibu sekalian. Dan the combination of these two make the Google lalu kemudian Facebook itu kemudian komplit. Nah, ini merupakan jawaban kalau misalnya kita ini nggak punya keterampilan komplit gitu, nggak punya dua-duanya. Kita biasanya itu punya kecenderungan tertentu, A atau B, ya, emergent atau deliberate. Tetapi solusinya ketika ada masalah itu ya seperti yang dilakukan oleh Zuckerberg sama Larry Page, di mana meng-hire rekan yang lain untuk sama-sama membangun bisnis. Atau di rare situation itu memang ada orang-orang yang punya skill set ini secara lengkap. Dan itu seperti yang contohnya tadi Pak Andika, atau contohnya lagi kalau di sekitar kita misalnya SS gitu, Mas Yoyo. Nah, itu kan dia yang berinisiasi, dia kemudian pimpin sendiri karena beliau bisa mengimbangkan kedua-duanya. Tetapi kalau nggak bisa imbang, ya ada solusinya seperti itu. Nah, begitu juga pengalaman kami ya Bapak Ibu sekalian. Ketika dulu Sorabel ini mulai, itu yang mengawali kawan saya, rekan saya Ningga Madu dan istrinya. Ya, ini tipe-tipe yang great at discovery skill. Sebagai emergent leader ini, sebagai emergent entrepreneur itu sangat bagus sekali. Tetapi bagaimana Sorabel kemudian berkembang dari awalnya itu usaha rumahan, kemudian menjadi sebuah bisnis yang untuk fashion retailer termasuk yang paling besar di Asia Tenggara, adalah karena teman-teman deliberate leaders yang kemudian membantu dalam proses scaling up dari perusahaan tersebut. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian, saya ingin bisa dipahami Pak Ibu? Oke. Nah, di proses awal bisnis itu memang yang lebih tepat itu adalah kecenderungan yang discovery skill-nya itu lebih besar ya. Sebagai emergent entrepreneur itu lebih tepat di awal bisnis. Tetapi ketika kita itu mentok gitu, itu bagaimana kita bisa mengoptimize, gimana bisa scale up itu biasanya tanda tanya adalah kita butuh complementary skill yang lain. Kekurangan dari orang-orang deliberate leader itu adalah
dia itu kadang-kadang kurang kreatif, kurang inovatif gitu. Sehingga memang di tahap awal-awal merintis bisnis itu memang yang harus menjadi kecenderungan adalah yang emergent leader. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian di sini merintis usahanya dari awal, kemungkinan besar discovery skill-nya itu sudah proven, sudah terbukti bagus gitu. Nah, kesalahan yang dilakukan oleh banyak kita atau banyak pengusaha-pengusaha yang sulit berkembang di luar sana itu adalah kadang-kadang egonya itu sangat tinggi sekali ya. Egonya sangat tinggi, lalu kemudian merasa paling pintar sehingga nggak mau nggak sadar bahwa dirinya itu punya kekurangan. Nah, maksud saya di sini adalah gini Bapak Ibu sekalian, memimpin bisnis yang skalanya itu punya team member itu 10 orang itu berbeda dengan skalanya 50 orang. Kompleksitinya juga berbeda ketika manage revenue 1 miliar per bulan dengan 10 miliar per bulan gitu. Nah, kadang-kadang beberapa tipe of entrepreneur itu bagus di fase awal ketika masih kompleksitinya itu masih rendah. Tetapi ketika kompleksitinya itu semakin besar lagi, nah itu akan rumit sehingga dirinya itu sudah gak relevan lagi untuk bisa mimpin. Nah, kadang-kadang yang membuat kenapa sebagian besar UMKM di Indonesia ini kurang berkembang adalah karena egonya merasa dirinya paling pintar, kurang mengupgrade diri, lalu kemudian ya sudah akhirnya seperti Pak Sugeng tadi atau seperti pengusaha buku tulis atau bus tadi yang memang kemudian stuck gitu karena tidak bisa melakukan berbagai macam optimization di dalam bisnisnya. Bisnisnya jalan tetapi ya itu terbatas. Nah, sementara pemilik bisnis yang jenius, yang pintar gitu, dia tahu where they excel, di mana mereka itu bagusnya di mana, lalu kemudian kira-kira dia itu kekurangannya di mana. Jadi kayak sadar diri. Lalu kemudian mencari rekan yang lain untuk kemudian memenuhi complementary skill yang kita kurang itu di mana. Nah, ada yang mau bertanya dari sini, Pak Ibu? Oke, monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riza Abdullah. Sebenarnya pertanyaan saya ini mewakili pertanyaan Pak Fauzan. Tadi malam kami diskusi kira-kira apa pertanyaannya buat Pak Gufron. Kami lihat sih Pak Gufron lebih ke big data ya, IT banget kayaknya. Nah, Pak Fauzan tadi malam berpikir seperti apa sih sebenarnya background sebelumnya Pak Gufron ini? Apakah benar orangnya dari sisi sekolahnya benar-benar IT banget gitu ya, atau belajar dari otodidak seperti itu ya? Nah, sehingga bisa memimpin perusahaan ini dengan cara benar-benar teknologi menggunakan data, big data, dan bisa berkembang sangat pesat. Itu sih. Terima kasih Pak. Ya, namanya Mas siapa namanya? Reza. Mas Reza. Oke. Satu lagi tadi, silakan Bapak. Cek. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Nama saya Agung dari Bandung. Barusan saya mendengar dari Mas Gufron tentang emergent dan delivery. Kalau melihat dari contoh barusan Pak Sugeng dengan toko buku itu, kita melihat bahwa bisnisnya memang ibaratnya tidak agresif gitu. Dia hanya menunggu konsumen untuk datang ke tokonya. Jadi sangat mungkin untuk tidak berkembang ya. Sehingga apakah mungkin gitu di dalam diri personal orang itu ada keduanya. Artinya emergent dan deliberate itu tidak bisa dipaksakan per orang itu, oh kamu emergent, oh kamu deliberate. Apakah mungkin gitu dalam satu sisi saya harus emergent sebagai pionir di awal, kemudian setelah itu saya harus berubah menjadi deliberate untuk mengembangkan bisnis. Sebagai Pertanyaan sangat bagus Pak, terima kasih. Pak Agung, ya Pak Agung dari Bandung. Memang Bapak Ibu sekalian, yang ideal itu adalah kita bisa switch personality kita dan kecenderungan kita ya, mengikuti perkembangan bisnis. Makanya memang sebagai seorang entrepreneur itu kan harus growth mindset, selalu mengikuti perkembangan zaman, selalu belajar terus, dan ini
Bapak Ibu sekalian ikut sekolah CEO kan tandanya punya growth mindset itu. Jadi ini kabar yang sangat bagus ini, indikator yang sangat bagus. Nah, mengikuti perkembangan zaman, mengikuti kebutuhan. Kalau pas merintis bisnis kan harus yang ditonjolkan creativity, innovation, lalu kemudian fast execution gitu. Tetapi the complexity getting bigger itu kita harus bisa switch agar kita lebih analytical, lebih data driven, sehingga ketika membuat keputusan itu keputusan yang tepat. Nah memang itu idealnya, hanya banyak yang tidak ideal gitu. Dulu kita pernah, kita merintis Sorabel itu memang dari kecil ya Pak. Jadi dulu emang spiritnya itu hajar aja, eksekusi aja, pokoknya yang penting cepat gitu, yang penting kejual, yang penting revenue target bulanan, target harian itu tercapai gitu. Tanpa proses analitikal yang dalam pas awal-awal. Tetapi kita seiring berkembangnya bisnis, ternyata approach seperti itu di konteks yang berbeda ternyata tidak tepat lagi. Misalnya dulu Bapak Ibu sekalian itu kita pernah karena sangat agresif gitu. Kita itu punya revenue projection yang tinggi sekali. Lalu kemudian kita karena basisnya online itu kita butuh customer service yang sangat banyak. Pernah di 1 bulan itu kita merekrut tambahan 100 customer service dalam waktu 1 bulan. Itu dulu kita nggak terlalu banyak berpikir, cuma lihat revenue projection kita 50% atau 100% kali lipat daripada bulan sebelumnya, lalu berarti kebutuhan kita berapa kali lipat gitu. Tapi tidak menganalisis apakah proyeksi itu bakal akurat atau tidak, kemudian demand-nya bakal catch up atau tidak dan sebagainya. Kita pernah melakukan itu, hire 100 orang dalam waktu 1 bulan. Tetapi kemudian kita harus melakukan layoff gitu, harus melakukan PHK 3 bulan setelahnya. Nah itu dari titik itu kemudian kita itu semakin sadar bahwa kita itu skalanya sudah semakin besar lagi, kompleksitinya sudah semakin rumit, sehingga kalau kita membuat keputusan itu harus tepat gitu. Karena kalau tidak tepat itu nanti banyak yang akan akan jadi korban. Nah itu Pak, jadi memang idealnya adalah seperti itu, bisa switch kecenderungan itu sesuai dengan kebutuhan. Tetapi kalau dipaksakan tidak bisa, itu seperti apa yang dilakukan Mark Zuckerberg tadi, atau yang dilakukan oleh Larry Page, dengan menemukan mitra yang lain untuk kemudian mengkomplementari kekurangan kita. Lalu untuk pertanyaan Masnya tadi tentang data, itu nanti kita bahas di sesi siang aja, pas kita bahas tentang data driven ya Mas. Oke. Nah, ini adalah sebuah research yang membuktikan bahwa kalau di awal bisnis itu memang bisnis yang berhasil itu adalah ketika di awal-awal tuh kita kecenderungannya harus emergent strategy. Jadi sebagai emergent leader, hajar aja, ada peluang kita coba tanpa harus kita itu mengumpulkan data terlalu jelimet dan lain sebagainya gitu. Dan mungkin sebagian besar di sini sudah mempraktekkan itu. Karena bagi kita yang misalnya memulai bisnis tetapi yang cenderung diutamakan itu adalah deliberate strategi ya, itu kadang-kadang nggak jalan-jalan. Pokoknya karena terlalu jelimet mikirnya, harus ngumpulin data, harus ngelihat macam-macam gitu. Analisisnya terlalu jelimet, nggak terlalu sebenarnya nggak perlu sejelimet itu sebenarnya. Nah, tetapi kalau kita itu di awal sudah menerapkan emergent, itu ya kecenderungannya bisa lebih cepat untuk menemukan yang namanya ke dalam bisnis itu adalah product market fit. Jadi peluang kita bisa menangkap peluang itu walaupun dalam skala yang mungkin masih kecil gitu. Ini research di Harvard Business School. Mereka bertanya tentang alumni-alumni yang sukses mengembangkan bisnis itu, mereka yang menerapkan mana? Yang memang di awal-awal menerapkan emergent strategy ini. Nah, secara lebih deskriptifnya Bapak Ibu sekalian, tadi sudah belajar lewat contoh. Kalau deskriptif, emergent strategy atau emergent leader ini adalah seorang leader yang membuat keputusan secara spontanitas
tiba-tiba tidak direncanakan sebelumnya. Ya, jadi mereka melakukan sesuatu as the opportunities emerge. Berbeda dengan deliberate strategy, bahwa deliberate strategy atau orang yang punya kecenderungan deliberate leader itu akan membuat rencana yang matang dengan analisis, dengan berbagai macam perhitungan gitu, untuk memutuskan mana yang dia akan lakukan. Deliberate strategy. Nah, emergent strategy dominan di fase awal mengembangkan bisnis. Nah, kemudian deliberate strategy adalah dominan ketika pada proses scaling up. Ibaratkannya gini Bapak Ibu sekalian, kami itu di Sorabel itu saat ini punya hampir 200 customer service gitu. Dan customer service kami adalah mendapatkan penghargaan dari ICCA kemarin sebagai Digital Customer Service terbaik di Indonesia. Nah, bagaimana kita bisa memanage 200 customer service ini yang relatif banyak ya, cukup banyak, untuk kemudian bisa punya performance yang sangat bagus sehingga dapat penghargaan itu banyak sekali analytics involved. Sesederhananya adalah kita itu 24 jam 7 hari setiap minggu kan harus ngatur shift ya, shift pagi, shift siang, shift sore, shift malam gitu. Kayak menghitung proporsi berapa orang di masing-masing shift itu butuh analisis yang mendalam. Analisisnya tidak hanya sekedar tentang jumlah chat yang masuk pada jam-jam tersebut, tapi juga analisis tentang complexity of the pertanyaan, terus kemudian productivity, lalu kemudian respon time yang ditarget, macam-macam. Sehingga untuk ngitung berapa jumlah orang yang harus masuk di setiap jamnya, kan, tidak hanya setiap shiftnya, itu ada perhitungan-perhitungan yang matang gitu. Bayangkan kalau saya membayangkan gitu, di Sorabel itu tidak melakukan seperti kita nggak deliberate organization, artinya kita tidak menerapkan keputusan berdasarkan data, ya kita akan alokasi orang ya sesuai keinginan kita aja, kira-kira nebak-nebaknya kayak gimana. Sehingga kita bisa menciptakan konsistensi karena kita punya perhitungan yang bagus. Nah, itu salah satu contohnya Pak. Nanti kita akan belajar dengan contoh-contoh yang lain. Nah, scale up bisnis itu membutuhkan deliberate strategy. Jadi strategi yang memang direncanakan berdasarkan sebuah analisis yang matang ya. Tidak main hajar-hajar. Misalnya dulu gini Bapak Ibu sekalian, dulu ketika pas di awal bisnis ya, Salestalk atau Sorabel, itu kita yang penting jualan. Nah, produknya kita pulaan dari pasar, misalnya pasar Tanah Abang, pasar Rebo dan lain sebagainya, itu kita pulaan. Lalu kemudian fotonya biasanya foto sudah dari orang penjualnya itu, lalu kemudian di-upload. Kita tidak memperhatikan aspek yang lain, yang penting adalah kita pulaannya segera di-upload, lalu kemudian laris, diiklankan di Facebook dan laris. Nah, itu bagus sekali di awal-awal. Tetapi beberapa bulan kemudian kita sadar bahwa apa yang kita lakukan ini salah. Karena walaupun kita pulaan terus kemudian kita jual cepat gitu, laris, tetapi kita sadar ternyata konsumen yang dulu beli sekarang nggak pernah beli lagi. Mereka berarti churn, cuma beli sekali aja. Kemudian kita inspeksi lebih dalam, ternyata kenapa mereka itu nggak balik lagi beli di kita, itu adalah karena masalah product quality, tentang kualitas produknya yang buruk. Karena memang kita cuma pulaan, lalu tanpa proses quality control ya, tanpa harus disampling. Nah, ini sudah bagus belum jahitannya, sudah bagus belum potongannya, ukurannya tepat atau tidak, itu kita nggak peduli, kita nggak perhatikan, yang penting kejual. Ternyata impactnya adalah itu tadi, bahwa walaupun sales kita itu bagus, tetapi setiap bulan kita itu harus bakar duit gitu. Dalam artian marketing cost kita itu selalu tambah banyak karena kita harus mengakuisisi konsumen itu terus menerus. Nah, itu bagaimana perbedaan kalau kita itu hajar aja dan kita itu menggunakan data dalam membuat keputusan ya. Sehingga dari situ kita kemudian membuat strategi kualitas is number one, sehingga kita mengurangi pulaan tapi kita lebih banyak produk
produksi sendiri akhirnya, sehingga quality controlnya itu lebih terjamin dan sekarang kualitasnya jauh lebih bagus daripada kita pas 2015 dulu. Nah, sampai sini ada yang mau tanya dulu Pak Ibu? Oke, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif dari Pekalongan. Kebetulan Mas Gufron bisnisnya nggak jauh beda dengan saya di dunia fashion. Kalau saya itu dari Batik, Pekalongan, dan alhamdulillah udah berjalan 10 tahun. Seperti Pak Sugeng tadi itu sama mentok. Jadi saya bersyukur banget bisa ketemu dengan sekolah ICO ini. Memang saya sudah nggak bisa ngelakuin apa-apa kalau mau scale up ini. Makanya kemarin ada iklannya di Facebook di Mas Gufron itu keluar di beranda saya langsung ikut, alhamdulillah. Dan yang ingin saya lakukan sekarang adalah ketika Mas Gufron tadi melakukan semua dari sales stock itu tadi menjadi Sorabel, terus mempunyai aplikasi sendiri. Saya langsung di sini mempunyai inisiatif, ide. Berarti saya juga bisa melakukan seperti itu juga untuk membuat aplikasi bisnis batik saya tadi itu untuk melakukan hal tersebut. Karena selama ini saya juga memang produksi sendiri, batik saya sendiri itu tadi, bukan ambil dari Tanah Abang. Justru saya pernah buka toko di Tanah Abang, ada 9 toko. Tapi sekarang saya sudah out semua. Kemarin setelah pulang dari berangkat haji saya jual semua. Karena memang kondisi sekarang di Tanah Abang juga sepi. Jadi lebih baik saya main online saja. Dan online pun sekarang saya hanya main di Tokopedia, di Shopee, di Bukalapak. Tapi saya berpikir kalau seperti ini saya juga ketergantungan dengan mereka. Kalau seumpama itu nanti mereka melakukan peraturan yang sangat ketat, itu pasti akan merugikan bisnis saya juga. Makanya saya juga harus membutuhkan strategi baru lah di sini. Saya ingin konsultasi langkah apa saja kalau ingin melakukan seperti Sorabel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Arif nih, atau Pak Arif. Oke. Dulu pas awal tuh Pak, salah satu Sorabel itu dulu jualnya juga di Tokopedia Pak. Tokopedia, di Bukalapak, sama di Facebook. Jadi Facebook kita punya page gitu, terus diupload aja barangnya di situ. Jadi kita dulu tidak ada aplikasi, tidak ada website, itu nggak ada. Memang kita jualnya di situ. Gitu. Bahkan kita itu pas pertengahan tahun 2015 ya, kita itu revenue-nya per bulan itu sudah miliaran rupiah per bulan. Itu kita websitenya kita belum punya sendiri. Waktu itu websitenya itu kita masih semacam nyewa itu Pak. Kan ada banyak perusahaan-perusahaan yang membuatkan template website, tapi alatannya bisa di-customize itu. Kita cuma bayar 1,5 juta per bulan. Padahal omset kita waktu itu bisnisnya sudah beberapa miliar per bulan. Jadi murah sekali kan Pak. Ibaratnya kita punya bisnis miliaran, cuma toko kita itu biaya sewanya cuma 1,5 juta per bulan. Nah, kita pernah mengalami kita pernah di situ juga, lalu kemudian akhirnya kita punya aplikasi untuk semakin mengembangkan. Nah, tapi yang saya ingin sampaikan itu Bapak Ibu sekalian, jadi sebelum ke arah sana itu evaluasi diri kita dulu. Apakah kita itu sudah data driven atau belum sekarang? Sudah punya complete skill belum, emergent dan delivery strategy itu. Gitu dulu ya Pak, nanti esensi yang lebih kita bahas lagi. Oke, pertanyaan yang lain Mbaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya simpel karena kebetulan divisi saya juga ada yang sama digital marketing, namanya Momiku Media Group. Itu khusus untuk digital marketing, tapi memang untuk kosmetik. Jadi kita memang jual kosmetik. Yang saya tanyakan karena saya sebagai owner di situ, kadang saya itu mengalami satu hari itu misalnya iklan di Facebook Ads satu hari itu bisa sampai 30 juta. Tetapi pada saat itu
yang masuk kadang kan chatnya tidak mungkin akan bagus semua kan Pak. Jadi kadang ada yang anak-anak, kadang ada yang nakal, kadang ada yang apa gitu, dan belum tentu itu akan closing pastinya kan. Padahal sementara kita sudah mengeluarkan itu, dan itu memang membuat saya otomatis kayak mentalnya itu kayak down. Buset, 30 juta sehari, habis itu saya sudah dapetin data tapi closingnya tidak sampai segitu. Tapi kalau saya tidak membangun uang untuk di Facebook Ads, saya tidak punya data untuk anak-anak saya, CS saya untuk berjualan. Tapi kalau itu yang saya tanyakan, karena memang ini mendasar sekali bagaimana mencikapi mental supaya benar-benar ya gimana ya Pak. Kadang saya sendiri misalnya udah tahu laporan dari anak-anak, hari ini iklan berapa, hari ini iklan 30 juta, data yang masuk berapa, sudah closing berapa, jadi deg-degan sampai sore, ini closing belum. Itu mental yang harus dibuat itu biar kita bisa menghadapi yang seperti itu. Bagaimana? Itu aja. Mungkin pernah mengalami Bapaknya. Di sini yang bisnisnya banyak pakai Facebook Ads atau Instagram Ads siapa sih? Oh, lumayan ya. Gimana Pak rasanya? Bedanya main di Facebook Ads sekarang sama let's say setahun yang lalu atau 2 tahun lalu gimana? Enak sekarang atau dulu? Dulu. Kenapa? Ya. Itu gini Pak, berarti saya sambil dulu ya Pak, baru apa namanya? Jadi itu yang dialami Sorabil juga. Dulu itu iklan di Facebook, Instagram itu relatif murah, enak gitu kan. Sekarang itu lebih mahal, karena memang banyak workshop latihan ngajarin Facebook Ads gitu kan. Semakin banyak orang pakai Facebook Ads, biddingnya semakin mahal. Ya lalu kemudian akhirnya ya mahal, sehingga apakah masih masuk nggak Pak? Bapak Ibu sekalian buat bisnisnya? Siapa yang bilang yang udah stop main Facebook Ads karena emang udah nggak jalan? Maksudnya udah nggak profitable gitu pakai itu? Udah nggak pakai itu lagi Mas ya? Oke. Coba yang masih karena profit atau karena masih ya pengen nyoba terus aja nggak pantang menyerah? Profit ya? Oke. Masnya di bisnis apa? Properti. Ya, jadi kita posisinya di developer karena memang kita punya produk itu unik, itu yang pertama. Dan yang kedua, di Facebook itu kan database-nya itu teman-teman berebut. Kalau pakaian, konveksi itu rebutan tuh. Iya. Iya, kalau dia jual skincare juga rebutan. Iya. Tapi kalau dia jual properti dia belum rebutan. Oh iya. Karena kalau database-nya tipis. Mas. interestnya fashion, interestnya apparel, interestnya beauty itu banyak yang ngebid. Kalau interestnya properti belum banyak ya? Iya betul. Ya itu masih profitable. Oke. Bahkan profitnya gede banget karena kan properti kan gede. Iya, kalau satu sales ratusan juta ya. Oke. Ya, itu Pak. Artinya memang kalau kita di bisnis apparel atau di bisnis yang memang harganya murah ya, harganya di bawah 300.000, itu iklan di Facebook, Instagram itu udah gak masuk lagi kecuali memang konsumen yang kita akuisisi itu selanjutnya akan beli terus menerus. Misalnya 3 bulan lagi, 4 bulan lagi dia akan beli lagi di kita, itu baru masuk. Cuma kalau kita akuisisi sekali tetapi kemudian dia nggak balik lagi, ya kita gone gitu. Kayak di Sorabil itu biaya untuk akuisisi satu konsumen kalau di digital ads itu lebih dari 100.000 gitu untuk mendapatkan satu konsumen. Padahal baju yang kita jual kan sangat murah ya, sangat murah cuma 100.000, 150.000. Kalau belanja cuma sekali aja belum nutup. Sehingga memang sekarang ini bagi orang-orang kita ya yang pakai digital ads itu harus berpikir lagi. Apakah ini strategi yang tepat untuk reach out consumer enggak? Kalau barang-barang kita yang barang-barang retail yang memang harganya murah gitu. Kalau jual properti satu kali closing ratusan juta masih masuk, marginnya sangat besar gitu. Sama kalau baju atau misalnya produk beauty itu sangat kecil sehingga mungkin perlu channel yang lain. Walaupun memang channel yang lain itu agak susah ya. Saat ini ya channelnya tradisional sama digital. Tradisional digital itu kalau dulu kita menganggapnya murah digital gitu. Tetapi sekarang digital semakin hari semakin
semakin mahal. Makanya ada salah satu startup di bidang fashion yang namanya Pomelo. Itu startup e-commerce fashion, tetapi sekarang itu sudah mengembangkan banyak retail offline, toko-toko fisik gitu. Karena ketika dihitung-hitung, dan itu yang sedang kita lakukan juga di Sorabel ya, kita sudah mempraktekkan deliberate strategy itu sekarang, sehingga ketika ada isu itu kita nggak langsung hajar aja, tapi kita analisis. Nah, kita itu sekarang mengembangkan kita hasil dari analisis kita itu ya bisa jadi antara digital dan tradisional itu bisa jadi sekarang itu imbang, bukan digital lebih murah, tradisional lebih mahal kayak yang dulu gitu. Dulu tahun 2014, 16 itu digital masih murah karena memang Facebook itu belum banyak yang mainkan, masih banyak promo dan lain sebagainya. Tetapi setelah saat itu lebih mahal, sehingga ya perlu kita evaluasi lagi apakah masih masuk atau enggak. Nah itu manfaatnya ini Pak, manfaatnya tadi kita being deliberate dengan strategi kita. Itu kalau kita itu mindsetnya masih hajar aja ya sudah, kita akan lanjutkan kebiasaan kita biasanya. Kalau kita jualan melalui Facebook biasanya ya kita nggak akan mengevaluasi itu. Kalau kita jualannya pakai toko-toko tradisional ya kita akan lanjutkan itu tanpa kemudian kita mengumpulkan data yang relevan untuk membuat keputusan kira-kira yang relevan saat ini itu tepatnya kayak gimana. Nah, gitu. Kalau saya hubungkan itu ya Pak ya. Saya lanjutkan dulu ya. Ya, ideal entrepreneur itu tadi Pak, emergent sama deliberate jadi satu. Nah ini kalau kebanyakan pengusaha di Indonesia atau di mana-mana aja itu kebanyakan emergent leader. Kebanyakan memang bagus dalam membaca peluang lalu membuat bisnis terhadap peluang itu. Ini pada jago semua ya Pak ya. Ini saya punya profil Bapak Ibu masing-masing, ada yang omsetnya ratusan juta, ada yang omsetnya miliaran rupiah per bulan. Ini ketika Bapak Ibu itu merintis dari nol berarti discovery skill-nya bagus. Berarti a great emergent leader. Nah, most executive, banyak pemimpin-pemimpin perusahaan itu yang tidak merintis dari nol itu sangat bagus sebagai deliberate. Ya, deliberate leader. Punya execution skill yang sangat bagus. Tetapi kelemahannya kalau deliberate leader itu tadi kurang kreatif, kurang inovatif probably. Nah, sehingga memang di dalam bisnis yang bagus ketika kita ingin scale up itu yaitu harus punya dua-duanya. Nah, ya, kalau Bapak Ibu sekalian itu visionary, Bapak Ibu sekalian itu kreatif ya, lateral thinker, inovator gitu. Lalu kemudian itu bisa sama mengambil resiko itu santai aja, berarti se-indication bahwa ibu-ibu atau bapak-bapak itu sebagai emerging leader. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian itu data driven mindset, structured problem solving, ya itu berarti tanda-tandanya Bapak Ibu sekalian itu cenderung ke deliberate leader. Dan ini semuanya bagus dan komplementari satu sama lain, sehingga di perusahaan kita itu harus ada dua-duanya. Kalau enggak itu akan stuck nggak bisa scale up tadi. Kenapa nggak bisa stuck ini? Jadi gini Pak, ini kelihatan dari belakang ya Pak ya? Kelihatan, oke. Tadi di awal kan ada grafik, ini adalah umur perusahaan, ini adalah skala perusahaan gitu. Awalnya kan rugi, terus kemudian untung, lalu kemudian semakin besar. Cuma banyak yang mentok di sini. Nah ini adalah saatnya kita mengevaluasi Pak. Kita di bisnis kita itu sudah ada complementary skill itu belum? Ada orang yang inovatif, kreatif, apakah itu mungkin diri kita? Terus sudah ada orang yang lebih data driven, lebih analytical enggak? Kalau misalnya belum, berarti itu adalah saat yang tepat untuk memang kemudian kita cari mitra, sama-sama mengembangkan bisnis. Seperti tadi Mark Zuckerberg ketika Facebook usianya 4 tahun, 5 tahun dia ngajak sales center. Nah, lalu kemudian ketika itu sudah datang, berarti biasanya problem scale up itu adalah karena kita itu sebagai pemimpin bisnis sudah nggak bisa menghandle complexity lagi, makanya butuh deliberate leader. Lalu kemudian deliberate leader itu datang, lalu ternyata bisa tumbuh lagi.
tapi tumbuh lagi itu pasti di suatu titik pasti akan stuck lagi. Iya enggak Pak? Pasti akan stuck lagi. Ya. Apa tadi saya ada yang bisik-bisik? Berarti apa? Butuh emergent. Kenapa Mas Zulfikar? Perlu inovasi ya? Ini pinter, udah baca modulnya. Semalam baca modul dulu. Jadi apa namanya? Ketika sudah di-tackle tentang masalah itu, lalu kemudian berhasil scale up, tapi mentok lagi. Nah kita harus melakukan beyond what is on paper gitu. Jadi melakukan tidak hanya hasil dari sekedar apa yang bisa dianalisis di kertas, tapi mungkin kita harus menangkap peluang baru. Ya, jadi ini kemudian yang emergent leader itu lebih dominan lagi, dan itu seterusnya seperti itu. Nah ini ada yang bisa relate dengan ini nggak Pak? Apa namanya, mungkin bisnisnya ini misalnya kita sebut ini tahap awal ya, ini initial growth, kemudian ini stagnan yang pertama, ini stagnan yang kedua gitu. Di sini yang mengalami problem yang pertama yang mana Pak? Ya initial growth ya, dia bisnisnya mulai lancar. Oke, sudah Pak. Oh, ada yang satu Mas ya. Lalu yang di fase yang kedua. Oke. Di fase yang ketiga. Oke. Berarti kalau yang lainnya masih terus tumbuh ini tuh ya. Oh malah bawah, sorry. Oh nggak ada yang bawah ya. Grafiknya belum lengkap. Ya ini makanya sekolah CEO ya, sekolah lagi. CEO sekolah ini namanya unik. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Tadi di sini tadi yang apa namanya, tadi sudah kita bagi ya, yang otak kanan sama otak kiri. Biasanya yang otak kanan itu cenderung emergent, kayak kreatif, inovatif gitu ya. Kemudian otak kiri itu termasuk yang ini, ya, analytical. Kalau saya ini lebih cenderung ke yang deliberate leader Pak. Jadi deliberate. Saya itu kalau apa namanya memulai dari nol itu kadang-kadang agak susah gitu. Tetapi ketika itu sudah jalan, walaupun masih kecil ya, tapi kemudian untuk mengembangkannya itu saya punya keterampilan yang lebih bagus di situ gitu, dalam proses scaling up. Ya, dan itu memang butuh. Ya, saya termasuk ya, saya terus belajar bagaimana lebih inovatif, lebih kreatif lagi gitu ya, sehingga kemudian bisa lebih lengkap. Tetapi by default secara personality saya lebih cenderung yang deliberate tadi. Nah kalau Bapak Ibu sekalian ada yang merevisi nggak? Ini walaupun sudah di dua grup yang berbeda, di sini yang lebih cenderung emergent leader yang mana? Emergent leader. Oke. Sip. Sekitar 30%. Agak. Terus yang sebagai deliberate leader. Oke, sekitar 30. Nah, lainnya ideal berarti ya. Lainnya either ideal atau nggak pede sama sekali, nggak punya keterampilan. Oke. Monggo Pak. Apakah seorang emergent leader itu bisa memiliki deliberate leader juga? Karena saya sendiri mengalami bahwa saya bisa memulai bisnis pertama-tama dengan baik dan menguji. Tetapi ada juga masa saya mengatasi berbagai persoalan dan juga bisa beberapa menghandle masalah yang ada. Tetapi yang saya lihat emergentnya itu lebih kuat daripada deliberate-nya. Nah, apakah kalau kita sudah akan pasti ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Emergent saya ini rasanya lebih tinggi daripada deliberate-nya. Nah, ini kira-kira apa sih? Apakah saya harus mencari seorang deliberate leader lagi, atau saya harus mengasah ilmu deliberate-nya lagi gitu? Oke, terima kasih. Iya Pak. Ini saya berbicara dari pengalaman aja Pak ya.
pengalaman dan observasi di luar. Lingga itu kawan saya yang dulu awal banget mengawali sales talk itu orangnya sangat emergent, jadi pintar menangkap peluang gitu. Makanya waktu itu di Indonesia itu belum banyak e-commerce fashion yang fashionnya untuk kalangan menengah ke bawah. Yang ada itu untuk menengah dan menengah atas gitu. Lalu kemudian ditangkaplah peluang itu, fashion tapi untuk kalangan menengah ke bawah. Nah, tetapi kurang bagus dalam aspek itu tadi, problem solving, analytical problem solving. Misalnya Lingga itu dulu sangat kekeh prinsip tentang harga jujur, bahwa kita punya website itu nggak boleh kita itu ada diskon, karena berarti kita nggak konsisten, nggak jujur gitu kan. Awalnya mahal tapi kemudian didiskon jadi murah, berarti itu nggak jujur. Nah, alasannya sesimpel bahwa orang itu nggak suka ditipu, nggak suka ditipu aja kan. Masa kemarin diskon kemarin nggak diskon sekarang diskon gitu kan, yang beli sebelumnya jadi marah gitu kan. Nah, tetapi kemudian ketika kita eksperimen ya dengan data gitu, ternyata secara bisnis performance itu diskon in retail itu adalah sebuah strategi yang brilian. Kita itu ketika kita sudah nggak pakai harga jujur lagi, artinya kita itu di website itu sudah mengenalkan prinsip diskon, itu revenue kita bisa meningkat 3 kali lipat, 5 kali lipat gitu. Ketika kita meninggalkan prinsip itu. Nah, itu awalnya juga nggak terlalu dipikirkan oleh Lingga karena nggak telaten untuk hal-hal seperti itu, untuk menganalisis, untuk menganalisis data lebih detail. Nah, sehingga memang solusinya adalah misalnya kita itu bukan ideal entrepreneur ya, kayak misalnya sudah by default itu imbang di dua-duanya. Nah, solusinya adalah sebenarnya ini, cari rekan kerja yang lain untuk kemudian bisa mengimbangi kita dalam aspek itu. Karena lebih efisien seperti itu. Kalau kita itu sudah mencoba berusaha tetapi nggak bisa, ya sudah kita cari rekan bisnis seperti tadi Sheryl Sandberg di Facebook atau Eric Smith di ini, atau kemudian saya di Sorabel gitu. Nah, karena kadang-kadang orang itu punya kecenderungan kecenderungan seperti kita, kecenderungan ada yang suka ngomong di depan umum, ada yang nggak suka gitu kan. By default itu orang pembawaannya beda-beda, sehingga kalau kita itu mengubah naluriah kita itu kadang-kadang butuh waktu yang lama. Padahal bisnis kita itu punya masalah setiap hari dan kita harus segera mendatangkan solusi itu kan. Nah, ini salah satu cara yang paling efisien adalah kita mencari mitra, teman yang sama-sama menjadi pemimpin dan menjadi owner dari perusahaan kita itu. Nah, walaupun masalahnya terhadap solusi ini adalah seperti ini, banyak yang enggan hire kompeten delivery leader gitu. Alasannya misalnya karena ego itu tidak mau ada orang lain yang masuk di bisnis kita, dan dia ya itu tadi mungkin bisa lebih dihormati daripada kita sendiri misalnya, karena dia bisa memberikan influence yang positif kan. Lalu kemudian mungkin tidak mau berbagi saham atau berbagi hasil, atau mungkin takut idenya dicuri, lalu kemudian dia bisnis yang lain yang mirip dengan kita gitu. Ada yang punya hal yang sama mirip-mirip gini nggak kira-kira? Perasaannya mirip kayak gini ya Pak ya? Ya, memang problemnya di sini. Kebanyakan dari kita seperti ini. Ketika kita enggan untuk, kan dilematis ya. Kalau kita itu nggak mencari orang yang tepat, mungkin ya bisnis kita akan stuck seperti bisnisnya Pak Sugeng gitu. Tapi ketika kita ngajak kawan yang lain, dan ini bukan karyawan ya, maksudnya ngajak sampai menjadi co-leader di perusahaan kita, itu punya kenggeran-kenggeran karena alasan-alasan ini. Kira-kira kalau Bapak nih terhadap dilema dua ini akan milih yang mana? Cari partner. Ada yang di luar itu bukan cari partner tapi ya udah biarin aja. Lebih penting ngurus bisnis sendiri, kita pasti
menjadi the only boss in the company gitu, walaupun stuck. Kira-kira milih yang mana? Yang nyari teman mana? Nyari teman, oke. Kalau yang di sini sebagian pada milih apa, Pak? Nggak milih apa-apa ya? Gimana? Nyari duit, nggak nyari teman ya? Oke, ya. Nah memang problemnya ini, dan ini sebenarnya ada solusi-solusinya Pak Ibu sekalian. Solusinya, misalnya nih, misalnya nih tentang takut idenya bisnisnya dicuri, kira-kira solusinya apa? Gimana? Kasih saham. Ya kasih saham jelas. Terus apa lagi? Inovasinya dicuri. Inovasi lagi. Ya karena kalau kita innovate kita terus jadi leader gitu ya. Jadi yang lain jadi follower, walaupun dia duplikat pasti duplikat yang lebih buruk dari kita. Oke. Terus ada lagi kira-kira solusinya? Daftarkan haki. Oke, bisa sekali. Kalau terkait teknologi atau brand. Oke. Itu yang paling utama ya, integrity. Teman yang kita ajak itu harus yang memang sangat bagus. Hal yang lain misalnya yang dipraktekkan di tempat kami itu misalnya ini. Jadi kalau suatu waktu dia itu udah bosan terus kemudian nggak mau ngurus lagi, dia nggak boleh memulai bisnis yang sama. Nah itu ada kontraknya. Atau bahkan ketika dia mau memulai bisnis apapun itu tidak boleh dia itu serta-merta ngajak orang-orang pegawai-pegawai yang dulu gitu, kayak namanya solicit, nggak boleh solicit. Jadi ada kontraknya. Nah, kayak gitu. Jadi oke, gimana Mas ya? Jadi saya memang ada insecurities di poin ketiga ini karena memang pengalaman sudah pernah terjadi dan bodohnya kita terbiasa gentleman agreement tanpa kontrak. Suatu saat saya punya digital agency, saya hire orang yang benar-benar bagus, perusahaan maju, tapi ketika dia resign ternyata dia bikin sendiri, dia ambil customer saya, dia ambil juga orang karyawan saya, dan akhirnya di bisnis berikutnya yang saya ambil justru prestasi dan otomatis nomor 2. Jadi saya ngambil orang kelihatannya saya punya histori sama dia dan berprestasi. Kayak contoh yang kerja sama saya di salah satu perusahaan saya itu mantan ketua BEM saya waktu kuliah. Terus ada yang ketua OSIS saya dulu waktu kuliah juga, sama teman baik saya ada di 3 perusahaan berbeda. Tapi yang terjadi justru tidak bisa berkembang, alias stagnan. Dan itu alasan saya itu kesini, bagaimana leader-leader yang menurut saya sudah deliberate, meskipun rasanya ini orangnya nggak sebagus orang yang seperti ini gitu. Tapi orang yang ketika kita hire orang yang seperti ini, ada rasa insecurities, nanti dia bisa bikin sendiri lagi gitu. Trauma. Oke. Gimana Pak? Tadi Pak Prof mengatakan ada di dalam bisnisnya supaya idenya tidak dicuri dan lain sebagainya. Ada sebuah kontrak antara misalnya partner, kalau dia keluar atau dia bosan, perjanjiannya adalah kalau kamu keluar tidak boleh buka toko atau perusahaan yang sama. Itu legal apa enggak? Jadi kita dokumenkan dalam kontrak yang punya legal standing, artinya pernah dinotarilkan ya. Lalu kemudian sehingga legally binding. Tetapi kita nggak membatasi dia untuk selamanya nggak bisa buat bisnis yang sama. Tapi kita batasi dalam 2 tahun. Dalam 2 tahun dia nggak boleh membuat bisnis yang compete dengan kita. Sehingga setelah itu ya terserah gitu. Jadi ada time lapse itu. Tanpa itu Pak, tanpa itu bisa apa aja agen waktu. Tanpa kita batasi dengan waktu. Sebisa selama kamu keluar ya jangan berbisnis dalam bidang yang sama selamanya, bisa tidak kira-kira? Ya saya tanya siapa tahu bisa.
Kayak sulit itu. Nanti nggak ditandatangani kontraknya. Pengalaman saya ditandatangani Pak. Gitu ya. Udah bagus sudah. Iya, karena yang ngasih ilmu saya dan saya, kamu belum bisa sebelum dia menjadi orang pintar sudah saya tanamkan seperti itu. Sebelum dia bisa sudah saya tanamkan seperti itu Pak. Oke. Jadi saya itu cari rekan kerja bukan cari pengkhianat kayak gitu. Terus saya kalau main PUBG itu turunnya di Erangel yang suka barbar. Tapi setelah tanda tangan lalu perform nggak Pak? Maksudnya temennya? Iya perform. Oh ya bagus ya. Dia menyadari bahwa saya itu tidak bisa apa-apa tanpa Bapak. Ilmu itu. Dan alhamdulillah saya sudah mengalami 3 fase manajer dan alhamdulillah berjalan dengan baik semua. Oke, nggak perlu semua sih nih Pak Tri. Udah bagus itu. Oke, Pak siapa namanya? Aryo. Ya. Terus buat Mas Hanif tadi ya, itu lebih utama memang yang harus profesional ya. Jadi yang memang punya skill yang memang kita butuhkan. Jangan necessarily karena kita kenal, kita teman gitu, terus kemudian kita kerjasama gitu. Nah, jadi professionality overweight kedekatan kita secara personal. Ya mungkin itu menjadikan kurang perform karena ya mungkin dekat secara personal, integritas gitu, cuma punya skill set yang kurang gitu. Saya always look for people who yang punya complementary skill di antara kita. Lebih bagus. Oke, kira-kira apa Pak ini ya problemnya Mas Hanif? Kira-kira udah ada problem seperti itu? Oke, mencari yang lebih bagus dan di stop nggak itu? Ya. Memang itu teman kita di tempat lain bagus perform, begitu dia masuk di kita dia nggak perform. Prinsip saya rada tega sih. Jadi tega itu dalam artian dengan komunikasi yang baik. Saya kasih SP Mas. Beneran saya kasih SP. Walaupun dia teman saya dan ada di satu poin setelah SP 2 saya turunin jabatannya. Nggak tanggung. Tapi saya bicara waktu itu mungkin itu bukan habitatnya dia. Kita bicara baik-baik karena kamu nggak perform di sini gitu. Alasannya apa? Dia jelasin. Saya kayaknya nggak enak Mas. Enaknya di mana? Di sini. Udah saya turunin ke sana Pak. Gitu Pak. Itu yang saya lakukan ya Pak ya. Karena dipikir-pikir kalau dia buat di situ dia nggak enak, kita nggak enak kan, pertemanan jadi nggak enak gitu. Karena dikeluarin langsung juga nggak mungkin. Oke. Dikasih kesempatan. Gimana? Itu kalau approach buat karyawan mungkin tepat ya. Cuma kalau buat sesama ini agak susah gitu. Coba. Terima kasih. Kalau pengalaman saya, misalnya saya merasakan seperti itu, di mana saya sudah berpartner atau punya karyawan level A gitulah istilahnya, tapi di perform kok nggak tambah lagi, maka saya pertama akan tawarkan ibaratnya challenge promosi lah istilahnya. Saya pengen ke sini, kamu mau ikut enggak? Saya mau naik ke sini. Kalau mau ikut ya kamu harus ikut lari dengan saya. Kalau dia bilang udah enggak, tapi kalau enggak konsekuensinya saya akan hire orang yang atau guide orang yang lebih yang mau ikut saya. Terus dia bilang saya ya nggak apa-apa. Nah di situ enak sama enaknya ketemu di situ. Saya tetap bisa move forward, move upper, sedangkan orang itu juga nggak ada hard feeling sama saya karena sudah saya tawari gitu. Istilahnya seperti itu Pak. Ya itu mirip juga untuk approach lebih untuk ke karyawan sebenarnya. Oke, kalau ini buat Mas Hanif ya, kalau saya jadi jenengan itu saya akan jadi ada semacam sandbox. Jadi memang ada bisnis yang memang dipimpin oleh rekan-rekan kita yang tadi sudah kita ajak tuh. Nah, tetapi biar dia itu biar kita itu punya fleksibilitas untuk berkembang, itu ada sandbox yang lain. Artinya ada unit, entah itu unit bisnis, walaupun mungkin servisnya berbeda atau kayak gimana, tetapi punya leadership team yang berbeda. Jadi dia tetap jadi leadership team di suatu unit tertentu. Nah, kita punya unit team yang lain yang di situ kita cari partner yang lebih profesional gitu. Sehingga sehingga nggak kemudian dia
merasa ini ya disingkirkan secara keras gitu, tetapi dia tetap bisa bermain di arena yang kita buat untuk dia, tetapi kita membuat arena lain untuk kemudian kita berkembang selanjutnya. Nah itu mungkin bisa jadi salah satu cara yang lebih halus gitu. Ya, tapi perlu mendalami lebih dalam sih problemnya seperti apa sehingga suggestion-nya lebih wise. Oke. Ya, monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Irfan dari The Coast Indonesia di Bogor. Kami produknya properti Pak Gufron di apartemen kos untuk mahasiswa. Jadi saya sebelum masuk kepada pertanyaannya begini. Waktu dulu saya masih bekerja itu di Astra dan di Bluebird itu pengembangan bisnis ini kan terkait dengan scale up ini pengembangan bisnis ya. Formalisasi di suatu perusahaan itu masuk ke dalam struktur eksekutif, artinya under dulu di middle management itu dipimpin oleh vice president business development gitu. Bluebird itu lebih bikin pool sebanyak-banyaknya, kalau waktu di Astra itu bikin dealer sebanyak-banyaknya, itu under CEO gitu. Kemudian setelah itu saya resign dan berbisnis. Waktu itu mindset yang dimasukkan ke saya dan akhirnya saya execute adalah bahwa pengembangan bisnis itu adalah skupnya business owner dan CEO itu adalah mengeksekusi apa yang sudah kita buat sampai benar-benar bisa dideliver secara baik kepada customer. Nah kita di backstage itu mencari produk-produk baru, produk dapat lempar ke CEO driven, kita balik lagi begitu seterusnya gitu. Kemudian kemarin Pak Tejo itu saya menangkap betul Pak Tejo itu seperti memverifikasi pengalaman saya yang pertama. Pak Tejo itu kemarin bilang bahwa membuka cabang itu adalah ranahnya kakak-kakak saya sebagai business owner, saya sebagai CEO mengembangkan rumah yang ada. Dan hari ini saya mendapatkan sebuah persepsi baru bahwa Liberate ini kan di Liberate ini seolah-olah kita memberikan kepada CEO yang otak kiri banget, analytical by database, lebih hati-hati melihat peluang segala macam, berbeda dengan business owner yang hajar sikat melihat peluang ambil segala macam gitu kan. Seolah-olah verifikasi bahwa CEO itu justru tugasnya adalah men-scale up, menduplikasi usaha kita sehingga kita akhirnya business owner jadi apa ya gitu. Karena saya menduga bahwa yang hadir di sini 50% lebih CEO plus business owner, sehingga akhirnya ini saya harus tetap di posisi emergent leader yang berpikirnya udah kanan banget, hajar ada sikat segala macam, atau saya harus exit kemudian saya hire CEO tapi kemudian challenge-nya ini gitu. Aduh, tatanan yang sudah kita bangun segala macam ini kan juga nggak bisa lepas dari historical kita masing-masing. Betul. Kita membangun ini dulu semangatnya apa, ada semangat karena betul. Keluarga segala macam gitu. Saya mohon diberikan verifikasi tentu dari pengalamannya Mas Gufron ini sebaiknya bagaimana memposisikan kita sebagai business owner dengan bagaimana kita membagi peran dengan orang deliberate, baik itu kita akhirnya yang menjadi deliberate dan juga jadi emergent pada posisi ideal, atau ya nggak tahu gimana gitu baiknya. Baik Pak, bagus sekali pertanyaannya. Nah sebenarnya penjelasan saya itu tidak berbeda dengan tadi pengalaman Astra atau pengalaman Pak Tejo di Larissa. Scale up itu kan sesuatu yang dalam maksud saya di sini adalah scale up di existing business yang memang sedang digarap gitu ya. Artinya misalnya bisnis fashion omsetnya let's say 100 juta per bulan, gimana scale up jadi 5 miliar per bulan gitu. Itu masih di domain yang sama dan itu is the job of the CEO, is the job of the deliberate leader. Emergent leader yang tadi saya analogikan ini adalah ketika tadi itu bisnis fashionnya itu sudah stuck misalnya di 5 miliar, 10 miliar per bulan, the role of the emergent leader atau mungkin dalam bahasa Inggrisnya adalah sebagai owner, sebagai owners itu kan berpikir tentang bagaimana ekspansi bisnis selanjutnya. Mungkin
tidak di fashion retailnya, tapi mungkin di manufacturing of the fashion, misalnya punya pabrik, punya banyak penjahit dan lain sebagainya, atau pengembangan di bidang logistiknya, atau seperti apa, itu kan ranah pengembangan bisnis selanjutnya di luar core bisnis yang sedang digarap. Nah, itu jadi sebenarnya scale up yang saya maksud adalah scale up di bisnis yang domainnya masih sama, dan itu adalah the role of CEO. Dan di sini, nah ini Bapak Ibu sekalian, sebagian ya owner dan juga sebagai CEO gitu, tentang apakah kalau kita sebagai owner lalu kemudian kita langsung kita kasih aja ke orang lain sebagai CEO atau tetap kita. Itu sebenarnya tidak ada pertanyaan yang benar atau salah gitu. Mungkin Pak Tejo cenderungnya lebih menganggap bahwa seharusnya owner itu jangan CEO karena nanti akan bias dan sebagainya. Tetapi kalau saya posisinya lebih netral, tergantung stage dari bisnisnya itu seperti apa. Tergantung stage dari bisnisnya. Artinya kalau kita masih sebagai owner dan bisa mimpin bisnis itu dan masih berkembang, ya ngapain gitu, cari yang lain. Tetapi kalau kita itu sudah bisnisnya sudah sudah mapan tetapi nggak bertumbuh lagi, mungkin kesempatan kita untuk cari partner untuk ngelit bisnis kita, sementara waktu kita lebih banyak untuk mencoba mencari bisnis-bisnis baru yang bisa kita garap, entah itu relevan atau nggak relevan dengan industri yang sedang kita garap gitu Pak. Nah, baik, saya mau coba beri aplaus untuk Mas Gufran. Terima kasih mencerahkan banget. Saya ingin mengonfirmasi aja gitu. Mudah-mudahan mindset saya udah terbentuk ini sesuai dengan maksud yang dipaparkan oleh Mas Gufran. Berarti kalau saya analoginya adalah saya punya sebidang tanah 100 meter, saya ingin bangun rumah, maka CEO akan saya taruh di situ untuk membangun rumah itu 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai, 5 lantai. Tapi saya cari lokasi baru untuk saya bikin sawah kah, saya bikin ladang kah, saya bikin apartemen kah, saya bikin apakah. Kemudian sudah saya dapat lahannya, saya panggil CEO lagi, hai CEO, tolong kamu kembangkan lahan ini. Saya cari lahan lain dengan produk yang berbeda. Mungkin seperti itu ya? Iya, kurang lebih seperti itu Pak. Mantap Pak. Jadi yang membedakan itu ini Pak, sebagai seorang owner ini karena mungkin lebih familiar pakai term itu aja ya, owner sama CEO. Yang ibaratkan owner sebagai pemilik bisnis, tetapi not necessarily full ownership ya, karena pasti CEO yang atau delivery leader yang akan kita ajak itu pasti tetap harus punya saham juga, karena susah kalau cari orang yang shift tapi nggak kita bisa bagi. Nah ini bedanya itu di sini ya Pak. Kok susah banget. Oke, jadi ada discovery skill. Discovery, ada delivery skill. Ya. Ini adalah emergent, ini adalah deliberate. Ya, ibaratnya seperti ini. Discovery itu adalah menemukan, discover kan? Discover adalah menemukan sesuatu yang belum ditemukan, business opportunity yang baru. Misalnya kalau Google lah, biar gampang. Si Larry Page ini kan dia nggak jadi CEO ya, nggak mimpin bisnis tiap hari, tetapi dia lah yang ada gimana kemudian dia mengakuisisi YouTube, kemudian dia punya rencana bahwa Google itu punya parent company namanya Alphabet gitu sebagai bisnis yang baru karena punya bisnis yang lain. Nah itu dia mempraktekkan discovery skills. Lalu kemudian ada orang yang bagusnya di delivery skills, ya kemampuan mendeliver, kemampuan operasional yang bagus, kemampuan business development yang bagus, yang dia telaten banget untuk ngurus hal-hal yang detail lain sebagainya. Nah sehingga kalau kita itu di perusahaan kita, di bisnis kita itu punya capability ini, itu enak kita dalam jalankan perusahaan Pak. Nah, bisa terus berkembang gitu, karena kalau idenya stuck, kita sendiri atau kita punya orang yang canggih dalam discovery skill, lalu ketika peluang itu sudah tertangkap, yang telaten untuk mengembangkan bisnisnya itu adalah yang delivery skills. Delivery skill kan operationnya harus bagus, dia paham tentang finance, paham tentang marketing, macam-macam kan bisnis itu aspeknya macam-macam dan butuh orang yang bisa mentelaten itu semua. Nah tinggal kita evaluasi aja, kira-kira
yang belum ada di perusahaan kita itu yang mana ini? Ya, tinggal kita identifikasi aja. Monggo Bapak. Kenalkan, saya Dion dari Bandung. Dion di Jakarta. Saya punya bisnis kuliner makan bakso di Jakarta. Salah satu paling rame di Jakarta itu By Data. Apa Pak nama baksonya? Bakso rusuk Samanhudi Pak. Samanhudi. Iya. Oh iya. Nah, tadi saya mau boleh jawab pertanyaan Bapak itu sedikit mengenai kontrak yang seumur hidup itu Pak, tidak boleh bisnis yang sama. Saya pernah mempelajari juga itu ya, dan saya bahkan konsultasi sama notaris. Sebenarnya kalau seumur hidup tidak boleh, tapi kalau ada jangka waktunya itu boleh Pak. Karena kalau seumur hidup itu bertentangan dengan hukum membebasi hak untuk kebebasan gitu, semacam seperti itu. Jadi secara hukumnya sebenarnya nggak boleh kalau seperti itu. Tapi kalau ada jangka waktunya boleh Pak. Nah jadi pertanyaan saya itu menurut saya salah satu paling efektif itu dengan bagi saham gitu ya, dengan jangka waktu tertentu bagi saham dan ada targetnya. Kalau tidak mencapai maka ya 3 tahun atau berapa tahun dia akan berhenti gitu. Nah pertanyaan saya, bagi sahamnya itu kurang lebih sistemnya seperti apa Pak? Pembagiannya berapa persen kayak gitu? Oke. Pas Bapak diajak gabung atau gimana? Oke, siap. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali nih. Iya. Ada yang punya pertanyaan yang mirip dengan Bapak ini? Oke, ya. Jadi gini Pak, biar sama-sama enak ya. Itu memang gini. Jadi saham itu diberikan secara gradual, secara bertahap. Dan seperti jenengan sampaikan tadi ada target-targetnya. Jadi dalam kasus saya itu termsnya adalah 4 year vesting and 1 year cliff. Nah, itu udah ada familiar dengan terms ini Pak? Ya, jadi gini. Saham itu misalnya saya dialokasikan berapa ribu atau puluhan ribu lembar saham gitu ya. Nah itu nggak kemudian ketika join langsung diberikan full gitu. Tetapi ada mekanisme dalam hal ini adalah 4 tahun ya. 4 tahun itu baru bisa fully vesting. Jadi misalnya tadi dijanjikan berapa ratus ribu atau berapa puluh ribu lembar saham, itu secara gradual itu diberikan secara bertahap. Jadi 4 tahun itu nanti dibagi per kuartal. Jadi misalnya 4 tahun itu berarti ada 4 kali 4 kuartal, berarti 16 kuartal kan. Nah itu dibagi berapa lembar saham itu berapa persen dibagi pas ini, berapa persen pas ini, sehingga nanti dalam waktu 4 tahun itu full ownership di saham yang diberikan. Tetapi nggak semata-mata langsung gitu saja di tahun pertama, makanya ada yang namanya 1 year cliff. Jadi di tahun awal itu tidak ada saham yang vesting atau tidak ada saham yang bisa kita klaim ownership-nya. Baru bisa mulai kita klaim setelah 1 tahun kita memberikan service. Lalu kemudian setelah 1 tahun itu selama 3 tahun selanjutnya itu tadi vesting secara bertahap. Misalnya ini biar gampang ya. Misal biar gampang, ini tahun 2020, 2021, 2022, misalnya 3 tahun. Lalu kemudian kita misalnya ngajak rekan gitu. Kalau misalnya sudah jadi PT kan nanti bisa ada lembar saham yang ada kepemilikan yang dibagi ya. Misalnya kita mau memberikan 20% atau berapa persen kepemilikan, let's say 9.000 lembar saham misalnya. Nah 9.005 lembar saham itu nggak dikasihkan pas dia join di awal. Di sini belum dikasihkan. Nah di awal 2021 berarti kan sudah ini berarti di sini 3.000. Karena asumsinya yaitu tadi 2020 dia masih kena klausul tentang 1 year cliff tadi. Di awal 2021 baru dia bisa klaim 3.000, lalu di akhir 2021 3.000, lalu di 2022 3.000. Jadi totalnya 9.000. Nah di terms itu nanti ada beberapa hal terserah Bapak. Misalnya nggak boleh membuat bisnis baru yang mirip dengan ini dalam waktu 2 tahun. Lalu kemudian mungkin ada beberapa target yang lain, itu bisa dimusyawarahkan lah. Ini kan kemitraan, jadi nanti konten-konten kontranya itu dimusyawarahkan. Tapi dalam proses kita itu memberikan saham itu ada mekanisme seperti ini. Jadi berapa tahun atau berapa bulan cliff-nya, lalu kemudian
vestingnya berapa lama? Secara umum gitu Pak. Bisa dipahami Pak? Iya. Enggak ya? Selamat pagi Mas Gufron, kenalin saya Salsa dari Jogja. Kebetulan kalau dari saya sendiri ini dominan di deliberate leader. Nah kemudian saya cukup mengerti data, bagaimana ketika semakin banyak data yang kita punya, kita bisa menganalisisnya, kita bisa melihat variabel mana yang mungkin bisa ditingkatkan, mana yang bisa dibuang, mana yang bisa kita prioritaskan. Lalu dari data-data tersebut, bagaimana kita memforecast itu. Nah kemudian dari kebiasaan saya menganalisis seperti itu, justru malah membuat saya memiliki beberapa banyak probabilitas. Nah itu membuat saya banyak pertimbangan. Nah itu mungkin memang salah satu kekurangan dari deliberate leader. Sedangkan posisi saya sendiri, kebetulan saya bukan business owner, saya bukan CEO, tapi saya product manager. Posisi saya adalah decision maker, di mana saya butuh skill dari emergence leader, yaitu salah satunya adalah insting dan bagaimana saya mengambil keputusan dengan cepat. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana seorang yang dominan deliberate leader ini memiliki dapat meningkatkan skill tersebut, yaitu emergence leader itu. Terima kasih. Mbak Salsa usahanya di bidang apa ya? Saya product manager di nama produknya Almora, itu produk kecantikan. Oh Almora. Kalau Mas Gufron tahu PT Yusugi Putra Mandiri. Oh Pak iya. Yoyo, iya. Oh iya. Oke, mantap. Oke, sip. Bagaimana mengembangkan kapasitas kita agar lebih emergent? Nanti Mbak Salsa bisa baca buku aja nih, baca buku yang ditulis oleh Adam Grant yang judulnya Originals. Originals ini Adam Grant itu profesor di Wharton Business School. Itu membantu kita memahami bagaimana untuk kita bisa kreatif, inovatif, tetapi dengan cara-cara yang sebenarnya relatif mudah gitu. Jadi beliau itu Adam Grant ini punya mahasiswa yang dia sebagai profesor Master of Business Administration di Wharton. Itu dia punya mahasiswa yang unik, bahwa ternyata orang-orang yang kreatif inovatif itu not necessarily orang-orang yang reggae atau yang model-model yang kayak gitu-gitu, not necessarily kayak gitu. Orang-orang yang deliberate leader itu bisa mengembangkan kapasitas inovasinya. Ada beberapa caranya di situ, itu nanti bisa baca atau di YouTube ada itu di Adam Grant tentang Originals Mbak Salsa. Cepat aja, saya langsung ke poin di saham Mas ya, sebenarnya konsennya di situ. Saya juga punya perusahaan dan mohon masukannya untuk pembagian sahamnya itu kita tiap bulan Mas. Jadi saya bertiga 50-25-25, dominannya di saya 50. Cuma pengen tahu Mas, kira-kira efektif dan bagus nggak Mas? Karena itu salah satu media, saya mempunyai 2 orang yang sangat profit di bidangnya. Itu trigger memang benar-benar mereka memiliki produk tersebut, produk saya misalnya, dan itu tanpa disuruh pun mereka udah berupaya. Jadi pembagiannya saham itu dibagi dari profit bersih setiap bulan Mas. Menurut Mas Gufron yang sudah lama dan saya juga pernah tahu, sudah stok dulu di Jalan Kaliurang. Bagus nggak Mas sistem seperti itu? Ini saham atau bagi hasil sih Pak? Bagi saham atau bagi hasil? Bagi hasil, bagi hasil. Bagi hasil ya? Kalau saham kan ownership to the company. Kalau bagi hasil itu adalah bagi dari keuntungan itu aja. Betul. Oke, berarti bukan saham ya, ini berbeda lagi topiknya tentang bagi hasil. Di sini ada yang mempraktekkan juga bagi hasil Pak? Belum ya? Ya. Oke. Saya kalau teman-teman yang bergabung itu saat ini gajinya dia punya komponen gaji, komponen bagi hasil ya Mas ya berarti? Pure bagi hasil aja? Oh iya. Oke. Berarti itu wajib itu Mas. Gimana? Atau bagi hasil gitu kan Pak? Iya. Ya tergantung bisnisnya. Mungkin bisnisnya lebih banyak salesnya ya Mas Hendri. Ya sehingga bagi hasil. Oke. Bisa dipahami. Ya kalau kayak gitu sih oke aja, bagus-bagus aja kalau sama-sama senang dan sama-sama menerima kan. Hanya memang kelemahan dari situ adalah ini terutama relevan ini
bagi perusahaan-perusahaan publik gitu atau perusahaan-perusahaan kita lah, itu kalau ada keuntungan itu kan ada dua pilihannya. Keuntungannya itu mau dibagi atau kita setorkan lagi untuk membesarkan bisnis kan. Karena kan bisnis kita untuk berkembang butuh modal. Nah kalau kita itu terlalu agresif bagi hasil, itu kita nanti dalam financing itu nggak bisa, kita bisa self finance gitu, tetapi harus ngambil uang di bank atau di sumber yang lain gitu, sehingga biasanya cost of fund-nya itu lebih tinggi daripada pakai retain earning atau pakai untung kita yang kemudian diputar lagi. Sehingga bagi hasil itu sesuatu yang bagus hanya harus ada porsinya ya, tetap harus ada porsi yang memang diputar lagi untuk pengembangan bisnis, daripada nanti bagi hasilnya setelah bagi hasil terus kehabisan untung lalu nggak bisa diputar lagi untuk bisnisnya. Nah itu, jadi kalau itu oke-oke aja mas, udah oke asalkan sama-sama happy ya, sama-sama excited. Oke gitu teman-teman sekalian, bapak ibu sekalian, kita akan break dulu untuk apa namanya? Masih ya? Oh masih berapa lama? Oke. Ini kok pada semangat lagi untuk lanjutkan ini. Oke. Kita tambah 15-20 lagi, monggo. Mungkin. Oke. Ini saya cuma mau share aja. Kebetulan ada satu case yang saat ini sedang saya jalani. Begini, saya punya ide dan saya mau mendirikan sebuah perusahaan, termasuk juga di sini ada di Jalan Ahmad Yani di Jogja dan juga ada di Tegal. Itu kita mau mendirikan sebuah hotel, tapi dananya itu pure bukan dari saya, tapi dari seorang investor dari negara lain. Nah ini karena perusahaan yang saya pegang saat ini pure adalah ownernya dan pendananya semua dari saya, bukan dari bank. Tapi yang sekarang ini pure pendanaannya adalah dari investor. Nah saya ini harus duduk sebagai emergent atau deliberate nantinya ini. Oke. Ya, terima kasih. Ya. Oke, Pak. Ya itu ya tetap harus di tim kita harus ada imbang dua-duanya ya Pak ya. Karena kan nanti untuk membuat hotel yang bagus kan butuh discovery yang skill yang bagus, gimana agar hotel kita itu bukan hotel yang biasa aja gitu, tapi punya konsep yang menarik, yang berbeda, sehingga itu membutuhkan discovery skills. Tetapi dalam operasional sehari-hari, dalam kita nyari orang yang mau pakai tidur di tempat kita atau mau ada acara di tempat kita, itu kan butuh orang yang telaten dalam ngurusi marketing, operation dan lain sebagainya. Ya tetap harus dua-duanya gitu Pak. Sehingga sumber datangnya uang itu nggak mempengaruhi kebutuhan deliberate sama emergent. Dalam bisnis apapun, dalam stage manapun itu harus ada dua-duanya gitu Pak. Oke, maksudnya kedudukannya itu loh, apakah nanti investor ini yang punya hak penuh sementara idenya itu dari kita gitu. Oke, sip. Kalau bagusnya enaknya adalah ini mirip juga di kasus Sorabel ya. Sorabel itu majority of the funding dari venture capital, dari investor. Itu investor kita itu nggak menentukan bisnis kita, dia nggak punya suara untuk menentukan aspek-aspek operasional dalam bisnis kita, nggak menentukan tentang marketingnya yang gimana, product selectionnya kayak gimana, hiringnya kayak gimana, nggak menentukan. Mereka yang penting adalah invest, lalu kemudian secara finansial kita itu memberikan return yang bagus gitu. Nah sehingga dia memang kita nggak pingin mereka terlalu involved di dalam operation sehingga kemudian akan sangat mengganggu gitu. Biarkan, serahkan pada ahlinya gitu lah. Ibaratnya investor cuma punya uang tapi ide dan lain sebagainya itu adalah kita gitu. Oke, terima kasih. Masih Pak ya. Ibu tadi ya. Selamat siang semua. Selamat siang. Banyak sekali teman-teman saya sudah lihat udah bangun berarti semua bangun.
Oke, kasus saya sebenarnya agak mirip dengan Bapak juga. Dan juga ada pertanyaan juga yang agak mirip, agak terbalik dengan Mbak siapa tadi? Ya, saya orangnya emergen banget. Jadinya di awal kita sudah oke, maju, gitu. Jadinya sampai dalam 3 tahun ini bagi saya yang tidak ada modal di awal itu kita bangun 2 hotel sama 3 restoran. Restoran kita tuh skupnya itu kan fine dining, kita juga ada. Habis itu kita ada juga bar juga, cafe dan bar, dan juga pool barnya. Cuman saya ini orangnya itu bukan deliberate banget. Jadi pada akhirnya kenapa saya akhirnya juga ikut kesini COE ini, karena saya sudah merasa agak sedikit kelelahan. Jadinya staff kita juga sudah cukup banyak juga, ratusan. Jadinya energi saya tuh habis untuk human resource ini gitu pada akhirnya. Nah, setelah dari segi perkembangan bisnis kita kan fast banget, dan saya itu menujunya adalah sustainable dan scale up ini gitu. Akhirnya pada kesimpulannya akhirnya saya membuat corporate. Nah, sekarang saya tuh sudah ada GM, dari eksekutif manajemen kita sudah lengkap. Dan yang sekarang menjadi kegundahan saya adalah seperti itu, kadang-kadang kita ego. Kok ada GM kita tuh kok lebih pintar gitu loh. Dari semua manajemen. Berarti bagus tuh. Jajaran manajemen kita itu sudah lebih paham. Banyak sekali istilah-istilah yang saya kadang nggak paham. Jadi istilah dari segi eksekutif manajemen seperti itu, ini mesti begini Bu, ini mesti begini Bu, nanti ke depannya kita akan begitu Bu. Nah akhirnya jadinya sekarang itu saya merasa saya kok nggak tahu apa-apa loh, gitu loh maksudnya. Jadi kalau dari awal kita untuk startup kita sudah oke, hajar. Nah pada saat itu saya senang, cuma pada saat ini saya merasa diri saya harus belajar. Dari emergen ini gimana caranya saya sedikit deliberate lah, sampai laporan yang saya harus konsen itu yang mana sih? Jadi banyaknya laporan yang saya terima daily. Sebenarnya saya harus fokus ke mana sih? Saya nggak usah lagi ngurusin laporan juga, saya tinggal duduk. Nah seperti itu, dari emergen ke deliberate saya tuh mesti apa, atau buku apa sih yang harus saya baca? Oke. Siap. Applause dulu untuk ibunya. Ya ini berarti Ibu sebagai pemimpin yang luar biasa ya. Karena salah satu karakter pemimpin luar biasa itu bisa melahirkan pemimpin yang lebih baik. Nah ini, nah berarti itu udah sangat bagus tuh. Nah hanya kalau kita, jadi memang kenapa kadang-kadang kalau kita itu emergen, tetapi kita itu sulit belajar tentang deliberate dan kita sudah paksakan juga sulit. Itu sebenarnya tandanya bahwa kita itu memang harus fokus di core kompetensi kita. Kan berarti Ibu punya waktu lebih banyak untuk mengembangkan konsep-konsep bisnis yang baru, entah itu hotel yang baru, cafe yang baru, sehingga punya waktu untuk itu. Sementara kalau untuk yang lain itu sudah ada yang mikirkan gitu. Nah, tetapi kalau kita itu pengen push ourselves to the limit gitu, or even beyond the limit, caranya kayak gimana ya? Caranya sebenarnya paling sederhana tuh lebih data driven. Jadi kalau mau membuat keputusan itu instead of kita itu pakai insting ya, biasanya kayak gini, biasanya kayak gitu. Coba lihat datanya, consult gitu data. Tadi ada daily report, ada weekly report, itu kan sumber yang bagus untuk membuat membuat keputusan. Jadi misalnya Ibu pengen latihan mau memutuskan kita mau 3 shift atau 2 shift ya, itu instead of kita langsung memutuskan kita sekarang 3 shift aja lah biar levelnya semakin maksimal. Nah Ibu coba lihat dulu ada data nggak untuk membantu membuat keputusan itu, atau ada data yang perlu dikumpulkan atau enggak. Jadi dari pembiasaan mengapresiasi penggunaan data untuk membuat keputusan itu yang akan membantu kita untuk deliberate gitu. Karena improvement operational setiap hari itu hanya bisa dilakukan kalau kita bisa memahami data gitu. Nah, tidak hanya financial ya, financial itu memang paling wajib. Cuma beyond that itu ada berbagai macam metrik-metrik yang harus kita perhatikan dan
akan seharusnya membantu kita untuk membuat decision yang lebih bagus. Nah, nanti sesinya kita akan belajar itu Bu, gimana membuat organisasi kita agar lebih data driven, agar lebih mengapresiasi data. Dan kenapa ini sangat penting kalau kita mau membuat bisnis yang lebih besar. Kalau kita cuma bisnisnya 50 orang, 100 orang, revenue-nya mungkin 1M, 2M gitu, mungkin masih ala-ala Robin Hood gitu bisa gitu, kayak main hajar aja gitu. Cuma beyond that itu kita harus punya bahasa yang sama, yang ini bahasanya itu bahasa data. Dan nanti kita akan pelajari di sesinya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Bapak Ibu sekalian? Di sesi pagi ini? Oke, sip. Satu lagi sebelum kita akhiri. Oke, kalau tidak ada Bapak Ibu sekalian, kita akan break dulu sampai jam